Baik, ini ada beberapa kabar emiten juga yang mungkin kita akan sampaikan dulu untuk Halo? pemirsa IDXNL nih, Mas. Ada beberapa emiten update, kita akan sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, pemirsa, bisa Anda saksikan di Halo? layar televisi Anda. Halo? Ada vaksin corona yang tiba, kemudian harga saham Kimia Farma atau KF, kemudian Indofarma atau INAF ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, lebih dari 20% pada Senin 7 Desember 2020. Kemudian emiten berikutnya Laba Solusi Bangun Indonesia atau SMCB melonjak 120% atau sekitar 438,5 miliar rupiah pada kuartal 3 tahun ini. Dan emiten berikutnya di mana pendapatan SMCB hingga kuartal ketiga 2020 justru turun tipis ya menjadi 5,21% menjadi 7,33 triliun rupiah secara tahunan. Dan selanjutnya PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TWR akan membagikan dividen interim Rp6 per sahamnya. Itu dia beberapa emiten update dan kita akan cermati dari sisi fundamental untuk pergerakan dari Kimia Farma, kemudian Indofarma yang sudah mengalami kenaikan lebih dari 20%. Ya, kita akan lihat untuk KF atau Kimia Farma kinerja pada penutupan Senin kemarin naik 24,7%, berada di level 4.430 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Sementara kinerja year to date atau tahun berjalannya melonjak hingga 254%. Adapun PE ratio ini perlu dicermati 496 kali dengan net profit dalam 9 bulan pertama di tahun 2020 sekitar 37 miliar rupiah, sementara market cap-nya 24,6 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan Indofarma di mana pada penutupan kinerja kita lihat Senin kemarin 24,7%, sama bisa dikatakan dari sisi kenaikannya berada di level 4.250 dengan kinerja year to date 386%. Yang menarik adalah untuk PE ratio dari pergerakan Kimia Farma ini justru kita lihat mengalami tekanan ya atau minus saja, minus 520 kali. Kemudian net profitnya di 9 bulan pertama tahun ini minus 18,88 miliar rupiah, sementara market cap ini mencapai market cap-nya sekitar 13 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dari emiten update yang kami sampaikan dan mungkin bisa dicermati untuk perdagangan hari ini. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Frankie Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Mas Frankie, halo. Ya, Pak Pras. Ya, kita sampaikan tadi beberapa emiten update nih yang menarik setelah vaksin corona tiba. Ini kan saham-saham farmasi langsung berlompatan sangat luar biasa, kenaikan di atas 20%. Iya, mentok-mentok semua ya. Yes, sama lagi 24,7% ya karena memang ARA begitu ya untuk Betul, betul. dari KF kemudian INAF. Nah, bagaimana nih analisis Anda untuk sektor farmasi pada perdagangan hari ini? Kalau menurut saya terus terang kalau kita lihat dari KF maupun INAF, Ya, secara valuasi sudah mahal sekali ya. baik. Kalau kita lihat dari secara price to earning, KF itu udah 500 times price to earnings. Oke. Sedangkan INAF malah sebenarnya masih ini ya belum membukukan laba. Jadi sampai kuartal ketiga tahun 2020. Jadi kita melihat investor yang pricing in very optimistically terhadap data dari proyek distribusi vaksin ini. Ya, ya. Ya, sedangkan kita saat ini kita belum tahu sebenarnya how profitably will this be gitu. Seberapa profitable proyek distribusi ini akan berdampak kepada laporan keuangannya Indofarma maupun Kimia Farma. Yeah. Jadi ya kita bisa melihat investor yang memang sangat-sangat optimis. Cuman untuk justify untuk supaya nilai ini bisa kembali ke price to earning yang wajar, ini labanya KF maupun INAF itu harusnya naik sekitaran 20 kali lipat atau 30 kali lipat dari yang sebelumnya. Oke. Jadi ya menurut saya untuk investor, untuk trader Anda silakan kalau mau beli, tapi kalau investor mungkin lebih baik menunggu dulu gitu, menunggu sampai harganya lebih wajar atau kita tunggu laporan keuangannya datang dulu baru kita beli kalau memang laporannya bagus seperti itu. Oke, berarti menunggu kuartal keempat dilaporkan begitu atau bagaimana menurut Anda? Dari Kemungkinannya ya kuartal keempat dan kuartal pertama tahun 2021. Wow. Jadi pada saat itu barusan akan nampak datanya. Tapi menurut saya ya investor terlalu optimis terhadap ini ya prospek perusahaan seperti prospek labanya perusahaan.
Baik, berarti masih wait and see dulu dong, meskipun ini sudah banyak yang mendapatkan cuan di atas 20%. Iya, kalau misalnya investor itu sebagai trader maunya jangka pendek, Iya. mungkin ini bisa jadi pilihan. Tetapi kalau menurut saya investor jangka panjang ya lebih bagus menunggu dulu, karena investor jangka panjang harusnya lebih konservatif. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, oke.